Assalamualaikum dan halo semuanya. Malam, Mbak. Halo. Baiklah, jadi dalam podcast online santai kali ini, saya telah kedatangan tiga tamu yang akan saya tanya-tanya terkait penggunaan bahasa Indonesia di antara bahasa asing dan juga bahasa daerah. Nah, menurut kalian nih, bagaimana sih penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa asing di antara bahasa Indonesia di antara bahasa asing dan juga bahasa daerah? Karena dibutuhkan dalam pekerjaan maupun komunikasi global. Sementara itu, bahasa daerah mulai jarang digunakan terutama pada generasi muda sekarang. Akan tetapi kita sebagai masyarakat yang memiliki bahasa daerah, kita harus ada usaha untuk melestarikan melalui di dunia akan bahasa daerah sebagai bagian dari identitas budaya kita. Baiklah, jadi penggunaan bahasa Indonesia di eh, zaman sekarang itu jadi kayak apa ya? Jadi kayak teralihkan sedikit begitu ya, karena adanya bahasa asing dan juga bahasa daerah ya. Tapi bahasa daerah lebih jarang tersorot ya. Ya, nah, kira-kira tantangannya itu apa saja sih? Kayak penggunaan bahasa Indonesia ini apa saja tantangannya? Apalagi dalam dominasi bahasa asing ini dan juga bahasa daerah. Tantangannya itu biasa kayak banyak orang yang terutama anak Gen Z yang sekarang, anak muda zaman sekarang itu banyak yang lebih suka berbahasa asing dibandingkan bahasa daerah atau bahasa Indonesia itu. Jadi uh, bahasa Indonesia dan bahasa daerah sekarang itu kayak merasa tersingkirkan karena anak muda lebih menganggap bahasa asing itu keren, dan juga banyaknya kayak teknologi, dalam teknologi itu biasa lebih banyak bahasa asing dibandingkan bahasa Indonesia atau bahasa daerah itu sendiri. Dan mungkin kira-kira ada nggak kayak semacam solusi gitu supaya bahasa Indonesia ini tetap bisa menjadi penghubung antara kita dan juga yang lain tanpa misalnya membuat kayak bahasa asing ataupun bahasa daerah lebih dominan begitu. Oke, menurut saya mungkin solusinya itu kita menggunakan bahasa Indonesia, tapi mungkin bisa dicampur atau dimix dengan bahasa asing, ataupun jika kita berbicara dengan sesama mungkin satu negara, satu kampung atau satu kabupaten, bisa menggunakan bahasa Indonesia, tetapi juga dicampur dengan bahasa daerah yang mudah dipahami begitu. Hmm. Oke, boleh boleh juga solusinya. Dan mungkin bisa saya tambahkan sedikit kali ya untuk solusinya. Jadi eh, selain yang disebutkan tadi, yang paling penting juga itu kita harus mendorong tingkat literasi bahasa kepada generasi-generasi muda, apalagi khususnya untuk kita-kita ini. Jadi eh, literasi ini juga penting banget karena menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan juga benar, apalagi khususnya misalnya ke dalam ruang digital, itu bisa juga meningkatkan tingkat literasinya kita. Apalagi kalau misalnya di mix ya, menggunakan bahasa asing ataupun bahasa daerah begitu.
Selain itu juga ya kita ya seperti yang dikatakan tadi Eka ya, kayak bisa mix bahasa juga. Itu juga salah satu solusinya. Jadi kayak misalnya dalam konteks budaya atau misalnya ekspresi lokal, tapi tetap juga disandingkan dengan bahasa Indonesia sebagai pengantar utamanya. Jadi supaya tetap seimbang gitu. Jadi tidak terasa ada yang dominan bahasanya. Nah, jadi uh, untuk menangkap semua hal-hal ini, jadi kesimpulannya itu di era digital ini, di era yang sekarang, bahasa Indonesia itu menghadapi tantangan yang besar ya, apalagi dominasi bahasa asing dan juga bahasa daerah itu baik dalam konteks formal ataupun informal. Ya, meskipun tetap menjadi bahasa pemersatu bangsa, ya penggunanya tetap kerap itu akan tergeser oleh tren campur kode. Nah, apa sih campur kode itu? Nah, contoh-contoh campur kodenya misalnya kayak sorry ya, aku tadi telat karena habis submit tugas dulu. Jadi ada kata sorry dan submit yang dimana itu kan bahasa Inggris kan. Jadi uh, biasanya kata-kata begini tuh sering sekali digunakan sama anak-anak muda. Apalagi ada juga misalnya kata-kata slang gitu kan, contohnya kayak mager banget mau ngerjain tugas. Nah, mager kan artinya malas gerak kan, bahasa-bahasa gaul begitu. Jadi ya namun demikian peran bahasa Indonesia juga tetap vital dan juga strategis. Karena dengan pendekatan yang adaptif, kreatif, dan juga kayak kolaboratif, baik dari pemerintah, pendidik, ataupun media, hingga generasi muda seperti kita ini, bahasa Indonesia itu bisa terus tumbuh ya sebagai bahasa nasional yang modern, inklusif, dan juga relevan relevan seiring perkembangan zamannya. Jadi dengan penguatan literasi digital yang seperti saya katakan tadi, serta pengembangan teknologi berbahasa Indonesia juga menjadi kunci utamanya ya agar bahasa ini tuh tidak hanya bertahan, tapi juga tetap berkembang sejajar dengan bahasa besar dunia lainnya. Jadi ya inti dari semuanya itu ya tadi ya eh, untuk membuat bahasa Indonesia tetap berada di level yang sama di antara bahasa asing dan bahasa daerah ya, khususnya juga belajar bahasa asing ya dengan kita meningkatkan tingkat literasi untuk tetap menjaga agar bahasa Indonesia ini tetap menjadi jembatan utamanya untuk berkomunikasi. Jadi ya saya ingin berterima kasih banyak ya pada tiga tamu ini karena telah datang untuk menghadiri podcast sampai malam ini. Terima kasih banyak ya untuk semua dan uh, betul-betul tadi saran-saran dan juga apa ya saran-saran dan juga kata-katanya ya semoga bisa ini ya bisa membuat eh, permasalahan terkait bahasa Indonesia ini bisa lebih diperhatikan lagi. Jadi mungkin untuk podcast online kali ini kita akhiri dulu ya. Jadi stay tune aja untuk podcast selanjutnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys.